Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulullah bil huda wad dini haq. Yudhhiru ala din kulli wa kafahi billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang sangat saya sayangi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan kepada Ibu Helda untuk mendengarkan penyampaian diseminasi tentang budaya positif. Kepada Ibu Helda disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 7 Tanan Topea, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 7 Tanan Topea, saya ucapkan kepada Bapak Ibu banyak-banyak terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penyebaran dan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah, masih semangat Bapak Ibu? Biar lebih semangat, sebelum kita memulai acara diseminasi ini, ya, Bapak Ibu, mari kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri dulu. Ya,
Hari ini saya akan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, di dalam budaya positif ada 8 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita dituntut untuk menuntun anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita diharapkan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ibu-ibu yang ada di SD 7 Karangkorea ini, apakah sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, ada yang sudah pernah melakukan? Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang metodenya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Ya, jadi kita lakukan asesmen dulu, kita cari dulu kemampuan peserta didik kita, kemudian kita sesuaikan metode yang akan kita gunakan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian disiplin positif. Ketika mendengar disiplin positif, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Ada yang bersedia memberikan pendapatnya? Disiplin dalam aturan. Iya, benar. Disiplin dalam aturan. Ada lagi? Ketika mendengar disiplin positif, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Apa yang terbayang di benak Ibu? Oh, yang ini ya, disiplin positif. Kalau disiplin peraturan yang baik kan ada positifnya. Ya, boleh peraturan yang baik. Ada lagi, Bapak? Disiplin waktu. Iya, benar. Disiplin waktu. Jadi, disiplin positif itu bisa mencakup disiplin waktu, peraturan, dan tata tertib. Ya, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berada dalam diri. Sebaiknya disiplin positif itu dimulai dari diri kita dulu. Ya, bagaimana kita menghargai waktu, menghargai diri, lalu kemudian kita terapkan kepada peserta didik. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Terkadang anak-anak kita itu takut datang terlambat karena takut dihukum. Ya, bukan karena mereka menghargai waktu, bukan karena mereka menghargai diri mereka. Juga mereka takut datang terlambat hanya karena mendapat pujian dari ibu guru atau bapak guru. Bukan melakukan disiplin itu berasal dari motivasi dalam dirinya,
Ya, kita ketahui sendiri di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 komponen nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, kita sudah mencoba melakukan nilai kebajikan ini, yaitu dengan zikir setiap hari Jumat, kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian mandiri. Ya, mandiri di sini bagaimana kita membuat murid-murid kita bisa mengerjakan tugasnya dengan mandiri tanpa menyontek dari teman. Kemudian bernalar kritis. Peserta didik kita diharapkan mempunyai pemikiran-pemikiran yang kritis. Kemudian berkebinekaan global. Bagaimana peserta didik kita menghargai keanekaragaman suku, ras, budaya maupun ekonomi. Kemudian bergotong royong. Di sini bergotong royong bukan sekadar bergotong royong membersihkan halaman, namun bagaimana mereka melakukan gotong royong dalam pembelajaran, yaitu misalkan di dalam kelompok mereka bisa melakukan diskusi. Ya, di situ juga bisa dikelompokkan gotong royong dalam berdiskusi untuk menyelesaikan tugas mereka. Kemudian kreatif. Di sini dituntut peserta didik kita untuk kreatif menciptakan sesuatu yang baru. Ya, itulah beberapa nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ya, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup di sini seperti kesehatan, kemudian sandang dan makanan. Jadi manusia itu butuh untuk makan, untuk memenuhi sandangnya agar bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita sebagai manusia, baik itu guru maupun murid, membutuhkan kasih sayang, baik itu dari guru, dari pasangan kita. Ya, kita membutuhkan rasa kasih sayang dan juga rasa diterima. Apabila kita misalkan di sekolah sini kita mengajar tidak diterima, rasanya kebutuhan kita belum terpenuhi, ya. Ya, tentunya apabila kasih sayang dan rasa diterima ini tidak terpenuhi, kayak sepertinya ada yang kurang. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ya, di sini penguasaan misalkan berprestasi, ingin diakui prestasinya, seperti itu penguasaan. Kemudian kebebasan. Misalkan di sini peserta didik bebas memilih, kebebasan untuk memilih, menentukan pilihan hidupnya. Kemudian kesenangan. Misalkan di sini murid-murid kita memenuhi kebutuhan kesenangannya itu dengan tertawa maupun dengan bermain. Jadi di dalam pembelajaran, jika mereka bosan melakukan pembelajaran, kita bisa selingi dengan bermain agar kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Terkadang kebutuhan dasar manusia ini apabila tidak terpenuhi, bisa saja dia melakukan hal-hal yang negatif. Misalkan ada murid di kelas kita dalam pembelajaran, dia itu cuma tidur-tiduran di atas meja. Jadi jangan kita langsung memarahi, kenapa kamu cuma tidur-tiduran di situ, tidak memperhatikan ibu guru. Sebaiknya kita tanya dulu kepada peserta didik, kamu kenapa nak? Siapa tahu dia belum
Ya, seperti itu. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Contohnya di sini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang-kadang itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan berupa pujian atau penghargaan dari ibu guru atau bapak guru. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi itulah yang merupakan motivasi intrinsik yang coba kita tumbuhkan dari murid-murid kita. Memang ini tidak mudah ya, membutuhkan waktu yang lama, tidak serta-merta harus diterapkan langsung terwujud dengan begitu mudah, butuh proses. Mari kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit bagaimana kita menumbuhkan motivasi perilaku yang berasal dari dalam diri, baik kita guru maupun dari peserta didik kita. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Ya, tepuk semangat dulu. Ada tepuk semangat yang baru. Tepuk semangat dan ding 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 dung dung dung. Dan ding 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 dung dung dung. Se aha aha ma aha aha nya aha aha semangat. Ayo kita sama-sama. Ya, duduk saja. Tepuk semangat dan ding 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 dung dung dung. Dan ding 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 dung dung dung. Se aha aha ma aha aha nya aha aha semangat. Ya. Ya, kemudian kita lanjut ya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di situ ada ini ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di situ ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, kadang tidak nyaman, kemudian murid menjadi takut. Dan kita itu seolah-olah memaksa murid, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid itu menjadi rendah diri. Ya, jadi konsep identitas gagal ini, kalau kita memberi hukuman itu tidak baik ya untuk peserta didik kita. Kemudian juga penghargaan. Kalau penghargaan itu sifatnya tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, anak jadi malas untuk berkreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Ya, menurut Bapak Ibu Guru, apakah selama ini dalam pembelajaran Ibu masih melakukan hukuman dan penghargaan kepada peserta didik kita? Iya sih, karena Masih. Ya, terkadang kita masih ya. Oh, kalau Ibu Rabian sudah tidak. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, ternyata kita selama ini masih melakukan konsep disiplin yang identitas gagal. Kita masih sering memberikan hukuman, kita masih sering memberikan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu merupakan identitas
gagal bagi peserta didik kita. Kalau ada yang gagal, tentu ada juga yang sukses. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu di sini ada konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau restitusi itu penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Jadi itu konsekuensi. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk pemecahan masalahnya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol diri yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dari kedua ini konsekuensi dan restitusi, menurut Bapak Ibu yang mana yang lebih baik? Restitusi. Ya, restitusi. Ya, di sini saya punya kertas. Kita akan bermain berpasangan ya. Ada A, ada yang menjadi B. Ya, nanti yang A saya akan berikan kertas, kemudian perannya A menulis barang apa yang Ibu A menganggap berharga, kemudian Ibu kepal kertas itu di dalam tangan, kemudian yang peran B berusaha untuk membuka kepalan tangan dari si A. Usahakan apapun yang Ibu kerahkan usahanya agar bisa tangannya si A ini bisa terbuka. Kita coba dulu. Ya. Ibu, siapa yang menjadi A? Saya jadi Ya, Ibu menjadi A. Ya, Ibu tulis apa? Ya, Ibu tulis apa yang berharga di dalam diri Ibu. Ibu Lina, tidak. Oh iya, pas ini yang dua. iya. Ya, Apa yang berharga? silakan ditulis apa yang berharga di dalam terserah dalam yang paling berharga. apa yang paling berharga. Sudah? Dia sama pulang buka yang dengan tuan. Apakah dengan Aku bisa buka tanya ke saya. ya? Kalau sudah, peran siapa? Genggam tangan yang kuat-kuat. Pertahankan apa yang berharga bagi Ibu. Ya. Perannya si B. Membuka Ya, kepala. membuka kepala semua. Kerahkan semua tenaga Ibu agar kepala tangannya si A bisa terbuka. Oke? Siap? 1, 2, 3. Kalau saya dia saya kasih uang 50.000. Sudah, silakan. Kalau dikasih Ibu dia mau mengarahkan Bu, kasih bas kulinya. Kayak itu. ya, kerahkan semua tenaganya agar bisa terbuka itu. Usaha. Sudah? Ya. Oke, sekarang saya mau bertanya. Untuk si A, apakah terbuka atau tidak? Ya, saya tanya kepada peran A, kenapa Ibu tidak buka? Kemudian kenapa Ibu tidak bisa membuka tangan si A? Karena ini terlalu kuat sekali bang betenggamnya. Ya, jadi itu merupakan teori
teori kontrol ya. Berarti kita tidak bisa kontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri untuk mempertahankan apa yang berharga bagi mereka yang bisa kontrol. Begitu juga di dalam pembelajaran. Kita tidak bisa mengontrol murid, tapi kita bisa melakukan stimulus. Ya, kita bisa mengarahkan mereka. Ya, secara tidak langsung kita mengontrol mereka, tapi kita tidak bisa memegang kontrol mereka. Jadi murid sendirilah yang memegang kontrol dirinya. Iya. Ya, kita lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif buat murid. Ya, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu bagaimana kita mengarahkan anak-anak untuk bagaimana mereka menemukan solusi untuk memecahkan masalah mereka. Ya, perbedaannya di sini ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, ya, guru menghukum hormat bendera selama 10 menit, itu hukuman. Ya, itu membuat guru marah dan murid menjadi takut. Terkadang ada anak-anak yang kalau wataknya keras, kalau diberi hukuman dia sepertinya memberontak. Ya, makanya memberikan hukuman itu tidak efektif. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi dari ketiga ini hendaknya kita melakukan restitusi untuk cara mengatasi anak-anak yang melakukan pelanggaran. Kemudian 5 posisi kontrol. Ya, di sini 5 posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya, kalau penghukum itu contohnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Kalau dia pembuat rasa bersalah, contohnya kata-katanya seperti ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kepada kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Kalau teman, ayolah tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Manajer, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Ya, dari kelima posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu, posisi mana yang pernah Ibu lakukan selama ini? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman? Ya, teman. Ya, teman. Ibu yang lain? Manajer. Ya, manajer itu posisi yang paling bagus di posisi kontrol.
Ibu Mia? Manajer juga. Oh, manajer. Berarti hebat-hebat dia guru DSM 7 sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi itu posisi kontrol yang paling diharapkan. paling diharapkan. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Keyakinan kelas. Kalau peraturan kan sudah banyak. Nah, coba kalau ada keyakinan. Oh iya. Bapak? Ada. Jadi kalau peraturan yang buat guru tanpa melibatkan siswa. Iya. Kalau keyakinan itu yang buat kita bersama siswa. Oh iya. Jadi kalau peraturan Ada. yang sudah ada, kalau keyakinan dibuat guru bersama siswa. Ya. Bagus. Ya. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Untuk apa ibu naik motor itu menggunakan helm? Supaya aman melindungi kepala. Iya. Mentaati aturan juga agar tidak Iya. Supaya kepalanya aman itu kalau jatuh supaya apa ya? Selamat, iya, keselamatan. Jadi nilai keyakinan itulah keselamatan itu yang merupakan keyakinan. Jadi yang ini peraturan keselamatan yang nilai keyakinannya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Supaya apa kita memakai masker dan mencuci tangan? Untuk menjaga apa? kesehatan, bebas dari kuman. Iya, jadi itulah kesehatan ya. Jadi itulah yang menjadi keyakinan kita untuk menjaga kesehatan. Jadi peraturannya ini nilai keyakinannya menjaga kesehatan. Ya, ini contoh beberapa contoh keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ya, kalau tadi memakai helm itu peraturan, kalau di keyakinan dia cuma menjaga keselamatan. Ya, kemudian berupa pernyataan universal. Maksudnya bagaimana peserta didik kita bisa bertanggung jawab melaksanakan keyakinan itu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Contohnya untuk menjaga kebersihan tidak boleh menggunakan kata tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau bentuk kalimat positifnya apa ya? Buanglah sampah. Iya, betul sekali Lino. Buang sampah pada tempatnya. Itu bentuk kalimat positif. Kemudian tidak boleh mencontek pekerjaan teman. Kalimat positifnya apa ya? Tidak boleh mencontek pekerjaan teman. Jujur. Ya, jujur. Jadi kita ganti kalimat positifnya jujur. Jadi di dalam keyakinan kelas itu kita jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak ya, boleh 5 saja supaya mudah diingat oleh murid-murid kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan ibu guru yang merumuskan, oh ini keyakinan kelas langsung ditempel di kelas. Tidak, keyakinan kelas itu didiskusikan antara guru dengan murid. Ya, kita
sticky note, kemudian kita bagikan ke murid-murid, ditanyakan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Kemudian anak murid kita bisa menempelkan di depan. Nanti kita kita pilih ya, yang mana kata-kata positif, yang mana yang sudah menyesuaikan dengan kelas kita. Ya, ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Saya coba terapkan di kelas istilah. Ya, kemudian ya segitiga restitusi. Ya, restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada pemecahan masalah yang dilakukan bukan pada masalahnya, namun sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Itu menurut ilmuwan Diana Bosen. Ya, segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi, di mana sisi pertamanya ada menstabilkan identitas, di sisi keduanya ada validasi tindakan yang salah, dan yang di sisi ketiga ada menanyakan keyakinan. Ya, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ini. Kita lihat dulu video contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi tadi mendengar masalah ya, katanya kamu sudah terlambat. Menurut pengalaman kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Dari terlambat itu suatu pencapaian juga. Baik Fitri, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Fitri, kita cari solusinya bersama ya. Fitri sering menggunakan terlambat, tapi punya alasan. Kenapa sih Fitri sering menggunakan terlambat? Kamu tahu gaya relasi yang sudah kita sepakat? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan gaya relasi kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lambat? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Bekerja menjadi tidak mendukung dan kita juga dapat mengerti rasa bersyukur dia. Ya, Sri, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak dapat terlambat lagi ke sekolah? Baik, Sri, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, silakan kembali ke kelas ya. Ya, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi apabila anak melakukan pelanggaran, contoh kasus Zikri sering terlambat datang ke sekolah, kita tidak langsung memarahi Zikri atau memberikan hukuman, namun kita stabilkan identitas dulu. Kita tanyakan dulu mengapa dia sampai berbuat kesalahan. Kemudian kita beritahu dia membuat kesalahan itu wajar, namun yang paling penting itu bagaimana kita belajar dari kesalahan kita. Kemudian validasi tindakan
Ya. Selanjutnya kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Ya, kan tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Ya, tadi antara itu keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Kemudian kita membantu anak yang membuat pelanggaran itu bagaimana dia menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya. Seperti itulah restitusi. Ya, supaya tidak ngambang kita praktekkan dulu. Ibu Umbia, mari kita praktekkan segitiga restitusi ini. Ibu yang jadi murid, saya yang jadi guru. Ya, di sini kita langsung praktekkan ya penerapan segitiga restitusi. Nanti jangan ibu yang bagaimana itu segitiga restitusi masih bingung. Nah ini kita langsung terjun. Ya, ya di sini ada kasus Nisa. Jadi ibu berperan sebagai Nisa, saya jadi ibu gurunya. Nisa sering terlambat datang ke sekolah. Nisa, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, kesalahan Bu. Baik Nisa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Jadi ini yang menstabilkan identitas ya Bu ya? Baik Nisa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Nisa, kita cari solusinya bersama ya. Siap Bu. Ya, kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nisa, sering terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih kamu sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Bu sambil main HP jadi kurang tidur. Jadi Nisa ini ternyata terlambat karena dia sering main HP. Ya, kemudian kita lanjut menanyakan keyakinan Nisa. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf. Saya sudah sering terlambat. Iya Nisa, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ya, jadi itu restitusi. Jadi Nisa sudah menemukan solusi untuk permasalahannya kenapa dia datang terlambat. Ya, baik Nisa, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Umbia sudah mau bersedia mempraktekkan segitiga restitusi. Bu, Bapak Ibu Guru, itu tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, baiklah Bu, terima kasih. Di sini saya akan memberikan satu pertanyaan. Saya mengajar di kelas 6 SD. Ada salah satu siswa saya sudah berulang-ulang saya tegur karena rambut
bisa anak itu menegur anak itu agar dia bisa merapikan rambutnya itu untuk menggunting rambutnya. Terima kasih, Bu. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Sunartin tentang anak yang sudah ditegur rambutnya panjang ya, tapi tetap tidak mau gunting rambut. Ya, mungkin kita bisa melakukan segitiga restitusi ini, yaitu pertama kita bisa menstabilkan identitas dulu. Kita panggil anak itu, mungkin jangan ditegur langsung di depan teman-temannya. Kita bisa memanggil dia di ruangan tertentu, kemudian kita tanyakan kenapa rambutnya tidak dirapikan, tidak dipotong, padahal ibu sudah berkali-kali memperingati dia untuk merapikan rambutnya. Mungkin dari kasus ini mungkin dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya. Mungkin dia belum punya uang untuk pergi ke salon, atau mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya. Dari ibu yang lain, ya silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini ada kasus di kelas saya, di kelas 1, saya guru kelas 1 ya. Di kelas saya ada murid yang bernama Abdul. Ya, dia selalu mengganggu temannya yang kadang ada temannya yang membawa bekal ke sekolah. Dengan tiba-tiba dia datang memaksa mengambil makanan itu. Sudah banyak teman-teman yang lain itu juga seperti itu. Selalu dia ganggu. Setiap bawa bekal, dia kejarnya. Dia minta itu bekal dengan paksa. Jadi saya bingung menghadapi masalah ini. Bagaimana solusinya seperti anak seperti ini? Terima kasih. Iya, untuk kasus Abdul ya, jadi dia suka mengambil makanan temannya, diambil dengan paksa atau diminta? Paksa. Ya, dipaksa. Kalau kita lihat, mungkin ada kebutuhan, kita jangan langsung memarah si Abdul ini. Abdul, kenapa kamu ambil paksa itu makanannya teman? Kita panggil dulu dia, kemudian kita tanyakan, Abdul, kamu kenapa nak? Apa kamu lapar? Mungkin dia belum sarapan dari rumah, atau mungkin dia tidak bawa bekal sendiri dari rumah. Kemudian kita ajak temannya bagaimana mereka bisa berbagi dengan teman yang lain, sehingga si Abdul ini merasa dia diterima oleh temannya dengan cara teman-temannya berbagi dengan dia. Jadi dia tidak akan lagi melakukan tindakan kasar dengan memaksa untuk mengambil makanan dari temannya itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Bu pernah terjadi di sekolahnya kita ini, itu siswa kalau kita kadang istirahat ya, kalau kita guru kan biasa tasnya kita simpan di dalam kelas. Setelah kita istirahat, biasa kita tanpa sengaja meninggalkan itu tasnya kita. Tiba-tiba kita kan meninggalkan tas itu ada dompet di dalam, ada di situ. Tiba-tiba pada saat kita masuk itu, uang kita di dalam dompet tersebut berkurang. Nah ini sudah sering kali terjadi. Ternyata ada salah satu orang siswanya kita sering mengambil, malah ada temannya yang melihat, tapi temannya tersebut langsung diancam, awas jangan sampai ke ibu guru. Tapi namanya juga kita sudah sering kehilangan, itu kita tidak merasa itu awal-awal 1 kali 2 kali, tapi setelah selanjutnya sudah banyak kali, itu akhirnya ketahuan. Nah, setelah kita tanyakan, ada temannya menyampaikan bahwa si ini
sudah seringkali mengambil uang di dompetnya ibu, sering membongkar. Nah, yang saya tanyakan di sini jalan keluar apa yang kita lakukan agar anak tersebut bisa merubah sifatnya seperti itu. Oke, makasih. Ya, sebelumnya saya tanyakan dulu, ibu sudah pernah menegur atau menegur langsung depan teman-temannya atau memanggil secara pribadi? Oke, nah di sini karena mungkin teman-temannya pada tahu semua, sudah dia mengancam ke teman-temannya. Jadi namanya kita juga emosi, secara spontan juga tanpa sadar kita langsung menegur secara langsung. Tapi sebenarnya itu kita sadar itu adalah keguruan kita seorang guru juga. Itu sebenarnya guru memang memancing situasi anak yang kita berbuat seperti itu karena namanya ada kesempatan, jelas di situ ada niat. Oke, penjelasan lebih detail lagi dari itu. Ya, baik, kita kembali ke kebutuhan dasar manusia. Solusi yang bisa saya berikan mungkin siapa tadi namanya? Fajar. Andi lah. Ya, Andi. Kita bisa panggil dia di ruangan tertentu. Jangan menegur dia di depan teman-temannya. Nanti dia merasa malu. Ya, kita bisa memanggil dia di ruangan tertentu. Kita tanyakan kenapa dia berbuat itu. Berbuat salah itu wajar. Namun tentunya dia bisa belajar dari kesalahan yang dia buat. Ada alasan, pasti ada alasan kenapa dia berbuat seperti itu, mengambil uangnya ibu guru. Mungkin dia tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya, atau mungkin dikasih uang jajan tapi tidak cukup. Ya, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia berbuat hal-hal yang negatif. Ya, kemudian kita bisa menanyakan kepada dia kalau berbuat kesalahan itu mengambil uangnya guru itu betul atau tidak. Ya, kemudian kita bantu dia untuk mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah? Ya, baiklah. Demikian sesi tanya jawab kita. Ya, itu tadi pemaparan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tentunya dalam menerapkan budaya positif ini tidak membutuhkan waktu yang singkat ya ibu. Ya, kita membutuhkan waktu yang lama, kemudian tentunya berproses. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar untuk bagaimana menerapkan budaya positif ini. Semoga di sekolah kita yang tercinta ini SDN 7 Tanah Topea bisa menerapkan budaya positif untuk mewujudkan generasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jalan-jalan ke Kota Raya, jangan lupa beli alpukat. Sekian dulu penyampaian saya, semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang sudah dibawakan oleh rekan guru kita pada pemaparannya sangat bagus. Semoga bisa kita sangat berguna ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di sekolah setiap hari. Baiklah, setelah berakhirnya acara pemaparan maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini dengan ucapan billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peraturan atau tata tertib. Kalau di sekolah ada peraturan atau tata tertib, di kelas juga kita akan membuat peraturan, tapi namanya keyakinan. Kenapa namanya keyakinan? Ya karena di dalamnya akan ada nilai-nilai yang kalian yakini dan kalian harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Ya, di dalam keyakinan kelas itu harus ada kata-kata positif, tidak boleh
Setuju?